Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mapel Kimia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan sering-sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, memakai masker jika kalian keluar rumah, jaga jarak jika berada di keramaian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menentukan kadar zat dalam campuran. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep mol. Hari ini kita akan menghitung kadar zat dalam campuran. Nah, indikator yang akan kita capai hari ini adalah tentang menentukan kadar zat dalam campuran. Perhatikan gambar berikut, kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan gambar berikut. Ini adalah gambar dari sebatang rokok. Kelihatannya simpel sekali, sebatang rokok diisap sambil ngopi enak sekali. Tapi coba perhatikan kandungan zat yang terdapat di dalam sebatang rokok. Nah, di sini itu ada hidrogen cyanida. Kalian tahu hidrogen cyanida itu merupakan racun untuk hukuman mati. Ini merupakan suatu racun yang dipakai untuk, kamu masih ingat kasus Mirna, yang di kafe kopinya diberi oleh ini hidrogen cyanida atau HCN. Nah, beberapa menit kemudian, tidak sampai menit, dia meninggal dunia. Jadi banyak sekali racun yang terdapat di dalam sebatang rokok. Terus ini lagi yang berbahaya, arsenit atau arsen. Ini juga pada kasus pembunuhan Munir. Nah, masih ingat kalian, Munir itu merupakan wartawan suatu koran. Nah, dia dibunuh juga mau ke Belanda. Kalau tidak salah, saat itu adalah dia berada di dalam suatu pesawat. Nah, bayangkan ini sebatang rokok itu banyak sekali zat-zat kimia yang tercampur di dalamnya. Jadi rokok itu merupakan salah satu contoh dari campuran. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Bagi kalian kelas 10 yang belum merokok, jangan sampai kalian coba-coba merokok. Karena kalau kita bayangkan, ini banyak sekali zat-zat yang beracun di dalam sebatang rokok. Nah, rokok itu tadi merupakan contoh campuran dari berbagai macam zat. Sebenarnya banyak sekali contoh campuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya campuran gula dan air, campuran antara sirup misalnya, itu juga contoh campuran. Nah, pada bab ini kita akan membahas tentang kadar zat dalam campuran. Yang nanti akan kita bahas adalah persen, yaitu ada persen massa. Massa per massa ini merupakan campuran yang berupa zat padat. Jadi, zat padat dengan zat padat. Misalnya contoh zat padat dengan zat padat, kandungan, misalnya kalau kita membuat adonan roti, ada berapa persen mentega, ada berapa persen terigu, dan sebagainya. Terus kemudian ada persen volume. Ini merupakan campuran berupa zat cair. Misalnya larutan alkohol itu banyak di pasaran, kalau kalian tahu ada alkohol 70%, 95% dan sebagainya. Dan satu lagi adalah bagian per juta atau bagian per sejuta atau BPJ. Nah, ini merupakan suatu kadar zat yang digunakan untuk menyatakan kadar pencemar. Jadi ini sedikit sekali, kecil sekali, satu zat per sejuta. Nah, mari kita bahas satu persatu topik kita hari ini. Nah, mulai dari persen massa. Persen massa zat dalam campuran. Nah, sama seperti kalau kita menghitung misalnya prosentase siswa di dalam kelas. Nah, kadar unsur dalam senyawa itu dirumuskan dengan massa unsur dibagi dengan massa senyawa kali 100%. Perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya ini contoh.
diketahui rumus senyawa H3PO4, ini asam fosfat namanya. Tentukan persen massa tiap atom dalam senyawa tersebut jika diketahui ARH sama dengan 1, P31, O sama dengan 16. Kalian masih ingat AR itu adalah massa atom relatif. Nah, penyelesaiannya kita pertama kali mencari massa molekul relatif dari H3PO4. Nah, mencari MR H3PO4, kalian sudah tahu kemarin bagaimana caranya, yaitu dengan menjumlahkan AR masing-masing atom. Jadi H jumlahnya 3 kali 1. P jumlahnya 1, berarti 3 ditambah 31. Kemudian O 4, berarti 4 kali 16. Kalau kita total, maka MR H3PO4 itu ada 98. Terus persen massa unsur H, kita masukkan rumusnya. Sama dengan jumlah atom H kali ARH dibagi dengan MR H3PO4 kali 100%. Kalian tahu jumlah atom H dalam senyawa H3PO4 itu adalah 3. Berarti 3 kali ARH. ARH dari yang diketahui tadi 1 dibagi MR H3PO4 sama dengan 98 kali 100%. Kalian bisa hitung, berarti 3 kali 100 sama dengan 300. 300 dibagi 98 sama dengan 3,06%. Bisa kalian pahami? Nah, coba nanti ditulis. Ini ya, jadi rumusnya, kemudian dimasukkan angkanya. Dengan cara yang sama, menggunakan rumus di atas, kita juga bisa mencari persen massa unsur P dan O. Kalian ingat tadi H3PO4, jumlah atom P itu adalah 1, AR-nya 31, dibagi 98, ini MR H3PO4 kali 100%. Coba kalian hitung berapa jumlahnya. Berarti ini kan 31 kali 100. 3100 dibagi 98. Berapa? Ya, betul, 31,6%. Kemudian kita juga bisa mencari persen massa O. Jumlah atom O tadi ada 4 kali AR-nya 16 dibagi MR-nya 98 kali 100%. Coba dihitung berapa? Oke, sudah ketemu semua sama? Jawabnya 65,3%. Dari sini kalian bisa paham? Coba diingat kembali rumusnya. Nah, ini mencari persen massa. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, itu tadi persen massa. Jadi M per M. Campuran dalam bentuk zat padat. Sekarang kita mencari persen massa persen volume. V per V. Ini berarti campurannya berupa zat cair. Rumusnya hampir sama, yaitu persen volume sama dengan mol zat terlarut dibagi mol larutan kali 100%. Kalian sudah tahu apa definisi larutan? Masih ingat? Ya, larutan merupakan campuran antara zat terlarut dengan pelarut. Jadi zat terlarut itu yang jumlahnya lebih sedikit, pelarut yang jumlahnya lebih banyak. Contoh soal misalnya, berapa persen volume larutan alkohol jika 20 ml alkohol dilarutkan ke dalam 100 ml air? Nah, jadi volume alkoholnya 20 ml, airnya 100 ml. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus persen volume sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan kali 100%. Tadi volume alkoholnya 20 ml, larutannya 100 ml kali 100%. 100 ini bisa kita corek, sehingga jawabannya sama dengan 20%. Bagaimana? Kalian sudah paham? Saya kira ini tidak beda jauh dengan yang tadi persen massa ya. Kita lanjutkan yang terakhir.
bagian per sejuta atau BPJ, atau bahasa Inggrisnya part per million, ppm. Ini merupakan perbandingan antara bagian senyawa dalam 1 juta bagian suatu campuran. BPJ dirumuskan BPJ sama dengan massa zat dibagi massa campuran kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu kan sama dengan 1 juta. Nah, satuan BPJ ini biasanya digunakan untuk menyatakan zat-zat dalam pencemaran, yaitu zat pencemar. Jadi jumlahnya sedikit, tetapi dia sudah sangat berbahaya kalau sudah berada di dalam misalnya pencemaran udara, air, atau tanah. Nah, ini perhatikan ada contoh soalnya. Contoh soal, di dalam 2 kilo air terdapat 20 mg merkuri. Merkuri atau lambang unsurnya Hg. Hitunglah kadar merkuri dalam BPJ. Nah, perlu kalian ketahui sebelum kita mengerjakan soal, itu perhatikan dari soal-soal yang diketahui itu satuannya apa. Ini kamu lihat airnya satuannya kilogram, merkurinya miligram. Jadi satuan harus kita rubah, kita samakan dulu satuannya. 2 kilogram air itu kalau kita rubah jadi miligram sama dengan 2 juta miligram. Sehingga baru kita masukkan ke rumus BPJ sama dengan massa zat per massa campuran kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu sama dengan 1 juta tadi. Massa zatnya kita masukkan 20 mg, ini tadi merkurinya. Massa campurannya ini tadi airnya 2 juta. Kali 10 pangkat 6. 2 juta itu kalau kita jadikan bilangan pangkat, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 6. Sehingga ini bisa kita corek 1 juta, 1 juta. Sehingga 20 dibagi 2 itu sama dengan 10 BPJ. Nah, demikian kira-kira kalian dapat memahami enggak dari keterangan yang saya sampaikan? Nanti untuk latihan soal-soal akan saya share di Google Classroom. Kalian dapat mempelajari. Kalau ada materi-materi yang belum paham, kalian bisa menjapri ke saya lewat WA atau lewat forum dalam Google Class. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.